Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, sebelumnya terima kasih sudah hadir ke sekolah. Dan sekarang kita bakal masuk ke materi konsep dasar berpikir komputasional. Dan materi ini termasuk dari materi coding. Sebelum materinya dimulai, silahkan ketua kelas ya pimpin doa dulu. Terima kasih. Coba kemarin di pertemuan minggu lalu sedikit disinggung tentang berpikir komputasional. Ya, masih ingat? Apa coba Kamal? Berpikir komputasional yang pernah disinggung di minggu lalu. Ada yang ingat? Zafran? Enggak. Di sana ada keterangan berpikir komputasional. Nah, dari sana berpikir komputasional itu apa sih? Komputasional, komputer. Berarti cara berpikir manusia yang mirip dengan komputer. Seperti yang sudah disinggung sedikit di minggu lalu. Nah, sekarang kita masuk ke materinya. Apa itu berpikir komputasional? Berpikir komputasional merupakan cara berpikir, kemampuan menyusun solusi masalah secara logis sistematis sehingga dapat diproses oleh manusia ataupun komputer. Secara garis besar ya, berpikir komputasional berarti cara berpikir seperti komputer, runtut. Baik, di minggu ini kita melanjutkan materi dari minggu lalu. Nah, sekarang kita belajar tentang konsep dasar berpikir komputasional. Berpikir komputasional adalah cara berpikir manusia yang mirip dengan komputer. Itu secara garis besarnya. Secara arti, di slide ada tulisan berpikir komputasional adalah kemampuan menyusun solusi masalah secara logis, sistematis sehingga dapat diproses dengan mudah. Ya, contoh, kalau kalian lapar, apa yang harus kalian lakukan? Makan. Gak mungkin kalau kalian lapar kalian jalan-jalan, gak mungkin. Pasti yang kalian pikir kalau kalian lapar itu makan. Nah, kemudian berpikir komputasional sebenarnya sudah kalian lakukan di setiap waktunya. Contoh, setiap bangun pagi kalian gak mungkin tiba-tiba langsung olahraga. Bangun kalian usap-usap wajah dulu, terus kemudian beruntun. Setelah itu cuci muka dulu, sholat dulu. Baru habis itu ada yang mandi dulu, ada yang sholat dulu. Kemudian ada yang sarapan dulu, ada yang salin baju dulu. Dan itu kalian ulangi setiap hari. Sebenarnya itu sudah
terjadi. Hanya kalian saja yang belum tahu apa itu arti dari berpikir komputasional. Nah, sebelum kita lanjut, ini ada sedikit sedikit kayak game yang ada sangkutannya dengan namanya berpikir komputasional. Nah, perintah gamenya nanti adalah ikuti kata-kata, bukan gerakan. Ya, perintah gamenya ikuti kata-kata, bukan gerakan. Nah, coba berdiri dulu. Kalau bisa agak mencar, agak kebuka. Udah? Nah, kalian insya Allah tahu semua. Kepala, pundak, lutut, kaki. Oke, perintahnya apa? Ikuti kata-kata, bukan gerakan. Kita mulai. Kepala, pundak, lutut, kaki, lutut, kaki. 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 Udah cukup, silahkan duduk. Nah, di sana kalian masih ada sebagian yang ngelakuinnya mengikuti gerakan, bukan kata-kata. Ya, berarti kalau di komputer itu komputernya ada sedikit error. Iya kan? Perintahnya apa tadi? Ikuti kata-kata, bukan gerakan. Kenapa kok tadi pasnya Ustadz pegang pundak, kalian Ustadz bilang kepala tapi posisinya di pundak, kalian ngikutin. Berarti ada yang kurang fokus. Kalau kurang fokus di komputer itu bisa jadi error. Nah, kemudian mengapa sih? Apa sih pentingnya berpikir komputasional? Pentingnya yang pertama, memecahkan masalah yang kompleks. Misal kalian kayak tadi lapar. Kira-kira waktu lapar kalian mau jogging? Kira-kira waktu lapar kalian tiba-tiba renang? Enggak. Permasalahannya lapar. Solusinya apa? Makan. Enggak mungkin kalian lapar tiba-tiba jalan-jalan olahraga, enggak mungkin. Dan makan diperinci lagi nanti. Makan kira-kira mau makan apa? Selain mau makan apa, misal nih kalian makannya di rumah, yang diambil duluan apa? Piring dulu atau sendok dulu? Kan nggak mungkin nasi kalian ambil taruh di tangan. Berarti itu bukan komputernya yang error, komputernya rusak, bukan komputasional lagi itu. Ya, diambil ditaruh di piring, nggak mungkin di tangan. Kemudian ada yang ambil lauk duluan, ada yang nanti ambil sendok duluan atau nasi duluan, beda-beda. Intinya nanti outputnya atau akhirannya adalah kalian kenyang. Masalahnya lapar, solusinya makan, dan hasilnya adalah kenyang. Kemudian mengembangkan keterampilan kritis, itu kalau misal ada di makanan. Contoh lagi, kalau kalian misal nih ada sedikit soal, misal contoh kayak ada soal dari perkalian. Nah, sebagian kalian ada yang menggunakan cara penjumlahan. 5 kali 2 berarti 5 ditambah 5. 5 kali 3 berarti 5 tambah 5 tambah 5. Ada yang langsung 5 kali 3, oh 15. Ada yang langsung, ada yang berproses. Itu tergantung cara pemikiran masing-masing, nggak sama semuanya. Terus kemudian membekali masa depan. Di masa depan kita nggak tahu bakal seperti apa kengerian yang ada di masa depan. 10-15 tahun lagi kita nggak bakal tahu apakah kita masih punya privasi atau enggak. Kenapa? Sekarang aja kalian ngomong lewat HP, ya. Coba kalian pernah ngerasa nggak? Kalian ngomong di HP, nanti di sosial medianya tiba-tiba muncul apa yang kalian omongin. Pernah?
Itu sekarang, kita nggak tahu 10 tahun atau 15 tahun ke depan. Bisa jadi bukan hanya yang kalian omongkan, apa yang kalian lakukan bisa ketahuan. Apa yang kalian lakukan bisa jadi semua kerekam, kedetek. Nah, makanya di sana ada kalian harus punya bekal. Biar apa? Biar tahu cara ngadepinnya nanti gimana. Kalau kalian nggak punya bekal, kalian mikir, oh gini. Akhirnya kalian malah kejebak di masa depan yang kalian masih belum tahu. Terus kemudian prinsip dasar dari berpikir komputasional ada 4. Yang satu dekomposisi, kedua pengenalan pola, ketiga abstraksi, keempat algoritma. Hampir sama kayak di matematika, dekomposisi. Dekomposisi itu apa? Kalau di matematika? Penguraian. Masalahnya diuraikan. Masalah yang besar, contoh kalian lapar di tengah hutan. Itu masalah besar, bukan masalah kecil. Nah, kalian pasti dipecah, diuraikan. Kira-kira aku ngapain dulu? Misal ada hewan yang halal lewat. Kalian nggak mungkin tiba-tiba lari. Kenapa? Kalau lari tenaga kalian habis, posisi kalian lapar. Mikir dulu, dipecah dulu. Kira-kira ini hewan aku apain? Apa aku kejar langsung? Atau aku kejar tapi dengan cara yang mengendap-endap atau cara lain? Dipecah dulu. Nanti kalau udah dapet, apa kira-kira mau langsung dimakan? Kan enggak. Entah kalian sembelih dulu, baru dicuci, baru dimasak, baru dimakan. Ya, kalau lapar kalian di tengah kota itu masalah kecil, tapi kalau kalian di tengah hutan itu jadi masalah besar. Terus pengenalan pola. Kita awali dulu sebentar, kita ulang di dekomposisi. Di sini contohnya adalah menyusun rencana perjalanan. Kalian kalau jalan-jalan jauh, nggak mungkin, ya ingat kalian kalau jalan-jalan jauh, nggak mungkin kalian secara dadaan. Jangankan jalan-jalan jauh, olahraga yang pagi hari, datang ke sekolah dengan cara dadaan, entah kalian nanti lupa sholat, entah barangnya ada yang ketinggalan, ataupun bisa jadi kalian malah nggak datang. Jadi semua harus direncanakan. Ya, kayak tadi diuraikan dulu. Aku mau olahraga, berarti aku harus menyiapkan baju, aku harus menyiapkan makanan, aku harus menyiapkan sepatu, aku harus bangun lebih awal. Nah, terus kemudian ada memilih tujuan dari transportasi. Contoh misal, kalau kalian mau ke Bali, kira-kira kalian lebih milih mana? Naik perahu atau naik kapal? Tapi di sana juga lihat-lihat keperluan. Kalau keperluannya mau berwisata bisa jadi naik perahu. Tapi kalau keperluannya memang mau berkunjung ke tempat yang lebih jauh, itu insya Allah naik kapal. Jadi kita bisa tahu. Terus kemudian contoh lagi menyusun jadwal harian. Kalau ini insya Allah, kalau yang nyiapkan bukunya sendiri udah tahu jadwal hariannya gimana. Misal pelajaran jadwal hari ini apa aja tahu. Misal hari ini mau ngapain aja setelah pulang itu kalian tertata. Bukan langsung hari ini aku nggak tahu mau ngapain, aku tidur aja. Aku nggak tahu mau ngapain, aku ngegame aja. Itu biasanya yang kalian lakukan kalau liburan. Tapi kalau kalian rencanakan semua, insya Allah itu lebih enak. Terus kemudian pengenalan pola, kayak tadi. Pengenalan pola itu juga tergantung dari kebiasaan. Contoh kalau kalian bangun awal atau bangun pagi, nggak semua anak langsung mandi. Ada yang langsung mandi? Enggak, ada. Zafran langsung mandi. Fahri langsung mandi. Ada yang cuci muka aja dan wudhu? Ada. Nah, ini pengenalan pola itu tergantung sama kebiasaan. Kita nggak bisa memaksakan kebiasaan orang lain secara spontan. Mungkin dia bisa berubah tapi secara bertahap.
Karena polanya dia dari bangun, terus kemudian dia ke kamar mandi mau ngapain, itu udah terjadi kebiasaan. Jadi itu beruntun terus. Hari-harinya dia dilakukan kayak gitu. Bisa jadi kalau dia tiba-tiba mandi, dia malah pilek. Karena nggak terbiasa. Badannya kaget. Nah, di sana contohnya mengenali pola bilangan. Pola bilangan yang pernah atau yang sering kalian lakukan waktu pelajaran matematika. Contoh, habis 1, 2, habis 2, 3, habis 3, 4. Itu kalau selisih 1. Kalau selisih 2, habis 2, 4, habis 4, 6, habis 6, 8. Itu pola yang berulang-ulang terus menerus. Kemudian di sini ada abstraksi. Abstraksi adalah memusatkan perhatian pada informasi yang paling penting. Ini baru tadi kita lakukan. Waktu dibilang awalnya kode gamenya atau perintahnya adalah ikuti suara. Kenapa kalian bisa salah? Karena kalian fokusnya ke depan. Kalian fokusnya ke depan. Mungkin kalau mata kalian ditutup, kalian benar pegangnya kepala yang mana, pundak yang mana, kaki yang mana, lutut yang mana. Insya Allah pasti benar. Karena kalian itu fokus sama yang jadi pusat. Makanya kalian bisa salah karena fokusnya ke depan. Fokusnya ke gerakan, bukan ke suara. Coba kalau nggak percaya nanti ditutup matanya, kalian nggak usah lihat-lihat. Waktu dibilang kepala, pundak, lutut, kaki, kalian yang disentuh sesuai. Nah, kemudian ada algoritma. Algoritma adalah langkah-langkah beruntun, langkah-langkah yang terstruktur. Kayak contoh, kalian kalau buka YouTube, kalian sukanya sepak bola, yang muncul pasti sepak bola. Kenapa? Hari-hari kalian yang kalian lihat itu bola semua. Kalian suka game, yang muncul itu adalah game. Nggak mungkin kalian suka sepak bola yang muncul masak-masak, nggak mungkin. Nggak mungkin kalian misal nih suka game yang muncul malah bola. Kecuali kalian main gamenya main game bola, masih bersangkutan. Tapi kalau nggak bersangkutan nggak mungkin. Ya, intinya beruntun itu terus terstruktur. Ya, Vi? Paham, Vi? Kemudian ini ada penerapan dalam kehidupan sehari-hari. Ya, penerapannya apa? Menyusun jadwal belajar. Kalian tahu pulang sekolah kalian mau tidur atau kalian mau les atau kalian mau ngaji. Itu udah kalian susun sedari awal. Insya Allah sebagian anak sudah melakukan dan itu berkelanjutan. Terus kemudian menyusun resep makanan. Kalau makanan Nizam yang suka. Ya, Jam, punya resep apa, Jam? Ya, menyusun resep makanan. Kalian misal masak atau ngelakuin suatu hal, nggak semua bisa sama. Contoh, kenapa harus terstruktur? Contoh misal nih, kalian pakai sepatu, kira-kira yang dipakai kaos kakinya dulu apa sepatunya dulu? Kaos kaki dulu. Tapi ada hal yang itu diacak, tetap jadinya benar. Kayak contoh kalian makan, mau kalian makan lauknya dulu atau nasinya dulu, tetap hasilnya adalah kenyang. Kemudian di sana ada, kalau di sini kesukaan kalian mengatur strategi permainan. Misal kalian main game. Ya. Misal nih kalian main game. Kalian tahu pasti, yang main ML insya Allah pasti tahu, kira-kira kalau musuhnya itu tanknya 3, kalian counternya pakai apa? Kira-kira kalau di sana itu assassinnya cuma 1, kalian counternya pakai apa? Ya kan? Pastikan waktu pas pick hero kalian tahu. Kalian lihat, oh ini ada
musuhnya pakai ini, berarti aku counternya ini. Oh ini musuhnya pakai, oh gampang ini, tanknya nggak tebel, berarti aku pakai yang bisa ngalahin tank itu sekali pukul misal, kalau udah level 15. Ya kan? Contoh yang main FF misal, oh musuhnya ada jauh, berarti aku harus nyelinap dulu. Skopnya aku harus pakai skop 8, nggak mungkin pakai skop 2, jangkau ke musuhnya. Ya, semua udah terstruktur. Kalian udah menjalankan ini, apalagi di game, kalian paling seneng pasti. Nggak mungkin kalian nggak seneng sama game. Terus mengelompokkan benda. Nih, misal di kelas aja, kalau ini nggak tertata, kelasnya kelihatan sempit apa enggak? Sempit kan? Tapi kalau ini tertata, bisa jadi kalau ini tatanannya dirubah, posisi kelasnya jauh lebih luas daripada sekarang. Ya, itu adalah salah satu manfaatnya. Nah, sekarang kita masuk di slide terakhir. Berpikir kesimpulannya, berpikir komputasional adalah melatih otak manusia agar tetap dapat berpikir secara logis dan sistematis. Kayak yang saya sebutkan tadi, kalian kalau pakai sepatu pasti yang dipakai apa dulu? Kaos kaki dulu. Yang nggak logis kalau kalian itu pakainya sepatu dulu. Bukan cuma bau, diketawain orang, dikira orang ini baru sadar ini kan. Kaos kakinya bisa di luar. Terus sehingga mampu menyelesaikan masalah lainnya yang berhubungan dengan kehidupan sehari-hari. Semakin sering kita berlatih menerapkan prinsip, semakin tajam kemampuan kita berpikir. Kenapa? Coba kalian di rumah diem aja, main game aja, nggak usah ngapa-ngapain. Yang ada otak kalian malah ada yang namanya brain rot, penurunan cara berpikir. Nah, sekarang sudah muncul sesuatu yang buat kemampuan berpikir itu cepat turun. Anomali yang sering kalian tonton. Ya. Nggak tahu apa, kadang-kadang Noval ngobrol sama Jidan. Jidan tahu anomali yang ini, Dan. Yang mana, Val? Yang itu tuh, aku punya ya. Ya, Val? Ya, itu nggak tahu apa, dapat dari mana, apa jam namanya jam? Apa itu? Anomali. Terus? Anomali beli anomali terus di... Oh, terus dicuri. Ada yang tahu namanya anomalinya apa aja? Apa aku, bro? Terus apa lagi? Apa lagi, bro? Apa? Mana bentuknya? Kalian tahu nggak? Coba perhatikan, anomali itu secara nggak langsung merusak otak kalian. Tahu nggak kenapa bisa merusak? Nggak tahu. Kalian yang biasa lihat buaya di air, di anomali itu kalian dibiasakan lihat buaya bisa terbang. Jadi waktu kalian misal lihat buaya di kebun binatang, pikiran kalian apa? Gak logika lagi, gak logis lagi. Kenapa? Wih, buaya ini habis ini terbang nih. Iya kan? Terus ada apa yang biru itu apa namanya? Nah itu. Kalian mikir waktu misalnya di akuarium ada hiu, mana sepatunya hiu pada ada? Dan merusak itu di sana. Logika kalian yang biasa berpikir logis, logikanya dirusak gara-gara itu. Nah, berpikir komputasional tadi salah satu tujuannya adalah berpikir kritis, berpikir logis, dan lain-lain, masih banyak tujuannya. Ya, tujuan utamanya adalah kalian berpikir secara sistematis agar dapat menyelesaikan masalah yang rumit. Ya, dibuat dekomposisi dulu tadi, diuraikan dulu, kemudian kalian baru dikenali polanya. Setelah dikenali polanya, kalian
memusatkan pada hal yang paling penting dulu. Setelah itu kalian baru setelah memusatkan yang paling penting disusun secara terstruktur. Jadi permasalahannya cepat selesai. Itu adalah tujuannya. Nah sekarang silakan keluarkan bukunya. Udah? Nah silakan kerjakan pola yang ada di depan. Ada 3 soal. Dan 3 soal silahkan kalian kerjakan di buku kalian. Selesaikan dulu sebelum istirahat. Coba sebelum kalian kerjakan dari nomor 1 itu pola bulanan. Nomor 2 pola bentuk. Yang nomor 3 adalah kira-kira kenapa baru bisa 1? Kenapa kepala bisa 2? Kenapa kaki bisa 1? Berarti mata berapa? Kalian harus mengenali pola. Silakan dikerjakan. Kita kasih waktu 5 menit lah. Cukup. Sebelum kita akhiri pembelajaran kita hari ini, kita tutup dengan berdoa. Dan sebelumnya, jelas apa enggak? Jelas. Yakin? Nanti kita selesai. Enggak paham ya kayak gitu ya. Dan dijawab waktu nanya nanti dulu. Enggak, Bi? Ya, kalau udah cukup, nggak ada pertanyaan, silakan ketua kelas pimpin doa selesai pembelajaran. Setelah itu kita istirahat. Duduk dulu, belum doa. Berdoa. Siap. Berdoa dimulai. Subhanallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Baik, terima kasih buat hari ini. Kita lanjutkan insyaallah pembelajaran minggu depan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.